Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Hanafiah. Kali ini kita akan menghitung PPh pasal 21. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, sebelum kita menghitung PPh pasal 21, saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh pasal 21 itu sendiri. Jadi, definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya ada istilah penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor yang dikumpulkan selama 1 tahun, seperti gaji, tunjangan, dan sumber pendapatan yang lainnya. Penghasilan bruto dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penambahan penghasilan bruto. Hal-hal yang dapat menambah penghasilan bruto, yang pertama itu ada penghasilan tidak rutin, seperti bonus, THR, dan lain-lain. Yang kedua, premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, premi JKM atau jaminan kematian. Yang keempat, premi jaminan kesehatan. Yang kelima, premi asuransi pegawai. Dan yang keenam itu tunjangan PPh 21. Lalu yang ketujuh, premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ada lagi nih pengurangan penghasilan bruto. Hal-hal yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah biaya jabatan, iuran pensiun, biaya pensiun, dan PTKP. Biaya jabatan diambil dari 5% penghasilan bruto. Maksimalnya itu 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan untuk pegawai tetap. Lalu iuran pensiun itu dari tanggungan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri untuk pegawai tetap. Lalu ada biaya pensiun itu 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya itu 2.400.000 per tahun atau sekitar 200.000 per bulannya untuk penerima pensiun. Nah, selanjutnya itu kan PTKP. Berbicara tentang PTKP itu dibagi menjadi 3 golongan seperti ini. Yang pertama itu PTKP pria atau wanita tidak kawin. Lalu yang kedua PTKP pria kawin, dan yang ketiga itu PTKP suami dan istri digabung. Nah, kita ambil contoh itu yang nomor 1, PTKP pria atau wanita tidak kawin. Di tabel itu dilihat ada keterangan TK_0, TK_1, dan seterusnya. Itu adalah seperti kode atau jadi TK-nya itu adalah statusnya tidak kawin. Nah, nolnya itu adalah tanggungan. Misalkan belum kawin dan memiliki 0 tanggungan. Belum kawin dan memiliki 1 tanggungan, entah itu orang tuanya, adiknya, pokoknya ada 1 tanggungan gitu. Nah, di situ ada tarif pajaknya. Jadi kalau misalkan tidak kawin dan belum memiliki tanggungan, tarif pajaknya itu 54 juta rupiah. Dan seterusnya bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya itu tarif PPh pasal 17 ayat 1A. Jadi penghitungan pajak itu kan berlapis. Contohnya nih, yang pertama 0 sampai 50 juta. Lapisan kena pajaknya itu, tarif pajaknya itu adalah 5% dengan NPWP. Tanpa NPWP kenanya itu 6%. Dan selanjutnya bisa dilihat ya, yang 50 sampai 250, 250 sampai 500, dan lebih dari 500 juta. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita mulai. Diketahui gaji per bulannya adalah 6 juta rupiah. Tunjangan per bulannya adalah 3.200.000 rupiah. Premi JKK-nya 1% per bulan. Caranya adalah sama dengan 1% dikalikan dengan gaji per bulannya 6 juta. Hasilnya adalah 60.000 rupiah. Lalu premi JKM-nya 0,5% per bulan. Sama caranya, sama dengan 0,5% dikalikan dengan 6 juta rupiah
adalah 30.000. PTKP-nya diketahui statusnya sudah kawin dan memiliki tanggungan 1. Cara menghitungnya adalah gaji per tahunnya sama dengan 12 bulan dikalikan dengan gaji per bulannya 6 juta rupiah. Hasilnya 72 juta. Tunjangan per tahunnya sama dengan 12 bulan dikalikan dengan yang per bulannya 3.200.000. Hasilnya 38.400.000 rupiah. Premi JKK-nya berapa? Sama juga 12 bulan dikalikan dengan yang per bulannya 60.000, hasilnya 720.000 rupiah. Dan untuk JKM juga sama. Jadi 12 bulan dikalikan dengan premi JKM yang per bulannya 30.000, hasilnya 360.000 rupiah. Untuk total penghasilan bruto atau penghasilan kotornya, cara mendapatkannya adalah penjumlahan dari 72 juta ditambah 38.400 ditambah 720.000 rupiah ditambah dengan 360.000. Totalnya adalah 111.480.000 rupiah. Diulangi, jadi total penghasilan kotor didapat dari gaji per tahun ditambah dengan tunjangan per tahunnya ditambah dengan premi JKK per tahunnya ditambah dengan premi JKM per tahunnya. Hasilnya 111.480.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada iuran pensiun 1 tahunnya didapat 300.000 rupiah. Dan iuran jaminan hari tua 1 tahunnya adalah 150.000 rupiah. Nah, untuk biaya jabatan 1 tahun, kan tadi rumusnya 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, maksimalnya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulannya. Maka dari itu, kita cek lebih dari 6 juta atau tidak ya. Rumusnya adalah tadi 5% dikalikan dengan total penghasilan bruto, hasilnya adalah 5.574.000 rupiah. Berarti yang dimasukkan ke sini adalah 5.574.000 rupiah. Paham kan sampai sini ya? Nah, untuk total penghasilan neto atau total penghasilan bersihnya didapat dari pengurangan total penghasilan bruto dikurang dengan iuran pensiun setahun dikurang dengan jaminan hari tua dikurang dengan biaya jabatan setahunnya. Hasilnya adalah 105.456.000 rupiah. Nah, untuk PTKP-nya tadi kan sudah ada rumusnya seperti ini. Bisa dilihat bagian yang nomor 2, PTKP pria kawin K _1 adalah kena pajaknya 63 juta rupiah. Nah, untuk PKP-nya didapat dari total penghasilan bersih dikurang dengan PTKP. Hasilnya adalah 42.456.000 rupiah. Paham kan ya sampai sini? Kalau nggak paham bisa diulang lagi aja nanti ya dari awal. Lanjut ke penghasilan kena pajaknya. Biar kita tahu berapa sih kena PPh 21 per tahunnya. Caranya adalah kan tadi ada nih rumusnya nih. Yang 0 sampai 50 juta, penghasilan yang 0 sampai 50 juta, kena lapisan pajaknya adalah 5%. Lalu 50 juta sampai 250 juta, hasil kena pajak lapisan kena pajaknya adalah 15%. Dan seterusnya. Karena kita mendapatkan penghasilan pajaknya 42 juta
Rp456.000, maka di sini kita masukkan yang di 5%. Karena kan yang di 5% kan 0 sampai 50 juta rupiah maksimalnya. Nah, sudah dimasukkan seperti ini. Baru deh di rumus PPh-nya adalah sama dengan 5% dikalikan dengan Rp42.456.000. Nah, jadi kita kena PPh 21 per tahunnya adalah Rp2.122.800. Untuk mengetahui per bulannya gampang, tinggal yang per tahunnya yang Rp2.122.800 ini dibagi 12. Ketemu deh Rp176.900. Gampang kan untuk mencari PPh-nya? Biar beda warnanya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika terjadi kesalahan saat menghitung PPh pasal 21. Kalau suka dengan video ini boleh di like, dan kalau bermanfaat boleh di share ke yang lainnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.